Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ajri Fitra Brusmiring. Kalian gimana nih kabarnya? Baik-baik dong ya, harus baik pokoknya. Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Terlebih dahulu dan alangkah baiknya ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Tria Anglina Burumangunsong dengan NPM ibu yaitu 2305030207. Di minggu lalu kita akan ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direngkaskan, putar pergelangan. Akan absen dulu. Nah, Andi hadir? Oke, hadir ya. Bima hadir ya, hadir juga. Bagus, semua hadir ternyata. Hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Yap, kita akan belajar tentang pendekatan struktural. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih pendekatan struktural? Pendekatan struktural adalah suatu metode analisis yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sastra, linguistik, dan sosiologi. Dalam konteks sastra, pendekatan struktural memfokuskan pada analisis terhadap struktur karya sastra, seperti isi dan bentuknya. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai suatu yang otonom, berdiri sendiri, bebas dari pengarang, realitas, dan pembaca. Analisis difokuskan pada unsur-unsur intrinsik karya sastra, seperti pemikiran, falsafah, cerita, pusat pengisahan, tema, alur, dan bahasa penulisan. Pendekatan struktural bertujuan membongkar dan memaparkan keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Nah, apa sih unsur-unsur analisisnya? Unsur-unsur yang dianalisis oleh pendekatan karya sastra itu sendiri yaitu pemikiran dan falsafahnya. Selain itu, pendekatan struktural juga menganalisis pusat pengisahan serta alur cerita yang digunakan dalam karya sastra. Tema juga menjadi pokok permasalahan dalam karya sastra, dan juga ada penggunaan bahasa atau gaya penulisan dalam karya sastra yang menjadi fokus analisis untuk memahami karya sastra secara keseluruhan. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana penerapan pendekatan struktural itu? Oke, Ibu di sini akan menjelaskannya meskipun secara tidak rinci. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis unsur-unsur karya sastra. Seperti yang Ibu jabarkan sebelumnya, hal yang perlu kita analisis seperti tema, ada juga alur, ada juga bahasa penulisannya. Nah, setelah menganalisisnya, kita harus memahami karya sastra berdasarkan unsur internalnya. Pendekatan struktural ini digunakan untuk memahami karya sastra berdasarkan unsur internalnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan Ibu yaitu Ibu Tria. Nah, baik, sekarang ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih semangat kan untuk melanjutkan pembelajaran kita? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yaitu kelemahan dari pendekatan struktural. Ada yang sudah pernah dengar pelajaran ini? Di sini Ibu akan menjelaskan yaitu kelemahan dari pendekatan struktural. Pendekatan struktural dalam analisis karya sastra memiliki beberapa kelemahan, yaitu diantaranya yang pertama, keterbatasan dalam menemukan makna tersirat. Yang kedua, keterbatasan dalam konteks sejarah dan sosial. Yang ketiga, keterbatasan dalam menemukan makna filosofis. Dan yang keempat, yaitu keterbatasan dalam menemukan makna filosofis. Coba deh kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, judulnya yaitu keuntungan dari pendekatan struktural dalam bahasa Indonesia. Pendekatan struktural pembelajaran Indonesia memiliki 3 keuntungan, diantaranya yaitu yang pertama, membantu pemahaman tata bahasa.
Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis. Yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan struktural dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam hal pemahaman tata bahasa dan peningkatan keterampilan menulis siswa. Nah, kesimpulan secara keseluruhan, pendekatan struktural dalam analisis karya sastra menawarkan kerangka kerja yang efektif untuk memahami struktur dan makna karya dari sastra, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dan dikombinasikan dengan pendekatan lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.